Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nuraini dengan NIM 430202053. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan analisis pembiayaan. Di sini ada 3 analisis pembiayaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yakni menilai kelayakan calon peminjam. Yang kedua, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Dan yang ketiga, menghitung pembiayaan yang layak. Saya akan membahas yang nomor 1 terlebih dahulu, yakni menilai kelayakan calon peminjam. Sebelum bank meminjamkan uang kepada nasabah, maka perlu dinilai apakah peminjam ini cocok atau boleh diberikan pinjaman. Nah, bank akan melakukan penelitian terlebih dahulu kepada calon peminjam tersebut. Nah, yang kedua adalah menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Nah, ini harus dilakukan kepada nasabah agar nasabah tidak menyepelekan apa yang sudah diberikan kepada bank tersebut. Dan yang ketiga adalah menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Nah, setelah dianalisis dari kedua analisis pembiayaan yang tadi, maka yang ketiga adalah menghitung pembiayaan yang layak. Bank akan menghitung kembali berapa persentase yang cocok atau bagus untuk diberikan kepada peminjam tersebut. Nah, intinya adalah tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah customer punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada customer, ada risiko yang dihadapi yang tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada customer. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan customer harus diikuti secara terus-menerus, mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaannya lunas. Nah, selanjutnya adalah pendekatan analisis pembiayaan. Nah, di sini ada 5 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan jaminan, yang artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. Yang kedua yakni pendekatan karakter, yang artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Yang ketiga, pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. Yang keempat, pendekatan studi kelayakan, yang artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Dan yang terakhir, pendekatan fungsi-fungsi bank, yang dimana bank harus selalu memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediari keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Nah, setelah kita mempelajari pendekatan analisis pembiayaan tadi, selanjutnya kita harus memahami prinsip analisis pembiayaan. Di sini ada 6 prinsip analisis pembiayaan.
yaitu karakter, capital, capacity, collateral, condition of economy, dan constraint. Kita akan membahas satu persatu dari prinsip analisis pembiayaan. Yang pertama, karakter. Karakter adalah keadaan, watak atau sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Nah, apa sih gunanya kita menilai karakter dari nasabah tersebut? Adapun kegunaannya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana etikat atau kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua adalah kapital. Kapital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya, dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan tersebut kepada customer. Yang ketiga adalah capacity. Nah, apa sih capacity itu? Capacity adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon mudharib atau calon customer dalam menjalankan usahanya guna untuk memperoleh laba yang diharapkan. Nah, kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengukur atau mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah atau mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya. Nah, lalu kemudian yang nomor 4 adalah collateral. Apa sih yang dimaksud collateral itu? Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Nah, collateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial mudharib kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti, kepemilikan, dan status hukumnya. Kemudian yang nomor 5 adalah condition of economy. Nah, condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib atau nasabah. Dan yang terakhir adalah constraint. Nah, constraint ini adalah batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Misalnya nih, pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata. Selanjutnya kita akan membahas prosedur analisis pembiayaan. Nah, apa sih prosedur analisis dari pembiayaan tersebut? Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi, serta prosedur pengawasan pembiayaan. Selanjutnya, saya akan membahas aspek-aspek analisis pembiayaan. Yang pertama, aspek analisis pembiayaan evaluasi pasar dan pemasaran hasil produksi. Nah, di sini terbagi dua, yakni internal dan eksternal. Nah, analisis aspek pembiayaan internal dan eksternal itu apa sih? Nah, yang pertama, internal, strategi pemasaran perusahaan terdapat 4P atau marketing mix ya, yakni produk yang dihasilkan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, place atau strategi distribusi produk. Yang ketiga, price
strategi harga penjualan produk, dan yang keempat promotion, strategi promosi produk. Lalu eksternal itu apa aja? Nah, eksternal ini berupa yang pertama perkembangan kehidupan ekonomi umum, dan yang kedua perkembangan keadaan politik negara. Yang ketiga, perkembangan suasana persaingan pasar, dan yang keempat, peraturan atau keputusan pemerintah. Lalu selanjutnya, evaluasi manajemen perusahaan. Dan di sini ada beberapa evaluasi yang harus diperhatikan, yakni yang pertama unit perusahaan, lalu yang kedua kualifikasi dan kekompakan kerja pimpinan teras, yang ketiga kedudukan perusahaan di pasar, yang keempat kemampuan mengelola harta perusahaan, yang kelima adalah kemampuan mengelola sumber daya manusia. Lalu selanjutnya adalah analisis kondisi keuangan. Nah, seorang analis pembiayaan harus dapat atau mampu mengevaluasi kondisi keuangan calon debitur dengan tujuan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, struktur pendanaan operasional perusahaan. Yang ketiga, kemampuan untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo. Dan yang keempat, efisiensi pengelolaan harta perusahaan untuk masa lampau.